tapi Tuhan berkarya bagi kehidupannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom, Mem. Jadi anak-anak sekolah minggu yang di sini, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Mem percaya semuanya tetap sukacita, semuanya sayang mama papa, semuanya taat sama Tuhan, supaya kita terhindar dari hal-hal yang menakutkan kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa beribadah sekolah minggu pada minggu ini. Biarlah Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh-sungguh berarti bagi kehidupan kami. Berkati Mem yang menyampaikan, berkati juga anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, minggu ini firman Tuhan diberi judul gigih. Kita ambil dari Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Kejadian 41 ayat 39 sampai 44 membaca. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat.
hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ya, jadi tadi bacaan kita tadi betapa hebatnya si Yusuf, ya. Jadi anak-anak yang di rumah pasti tahu cerita tentang si Yusuf, ya. Yusuf ini anak dari keluarga Yakub dan Rahel, anak yang sudah lama dinanti-nantikan oleh orang tuanya. Jadi Yusuf ini lahir pada masa tua orang tuanya dan dia begitu disayangi oleh ayahnya, ya kan, oleh papanya. Yusuf ini disayangi oleh papanya sehingga menimbulkan cemburu bagi keluarga-keluarganya. Nah, pada masa remajanya, Yusuf ini pernah bermimpi, ya, dan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, ketika mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, saudaranya mulai komplain, ya kan? Jadi hebat kali mimpi kau itu. Jadi maksudmu kami menjadi anak buahmu, katanya. Karena dalam mimpi itu berkas-berkas saudaranya akan tunduk kepada Yusuf, ya kan? Ya. Tapi kecemburuan itu mulai dibuktikan ketika orang tuanya menyuruh Yusuf menjumpai saudara-saudaranya di padang penggembalaan, ya. Saudara-saudaranya menggembalakan ternak domba, ya kan? Nah, waktu si Yusuf pergi ke padang gembalaan, saudara-saudaranya udah melihat dari jauh, oh, udah datang dia. Yuk, kita sergap dia yuk, katanya. Anak-anak mau nggak berpikiran jahat sama saudara-saudaranya? Mau nggak? Kevin mau? Charles? Enggak kan? Wesley enggak kan? Enggak. Kian? Enggak. Jangan sampai ya. Tapi ini karena Yusuf begitu disayangi orang tuanya, saudaranya cemburu, akhirnya dia disergap, mau dibunuh. Tapi ada satu saudaranya yang bernama Ruben bilang, janganlah kita bunuh dia. Udahlah kita masukkan lubang aja. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke lubang, ya kan? Dimasukkan ke lubang karena Ruben keberatan dia dibunuh. Lewatlah saudagar-saudagar orang Ismail, ya kan? Lewat, waktu itu bisa diperjualbelikan manusia sebagai budak. Jadi katanya, yuk kita jual aja si Yusuf, saudara kita nih, sama orang Ismail ini. Akhirnya Yusuf ini dibeli sama orang Ismail. Di perjalanan orang Ismail ini menjual si Yusuf ini lagi kepada si Potifar. Potifar itu kepala pasukan pengawal raja. Bayangkan, kepala pasukan pengawal raja mengambil si Yusuf. Akhirnya Yusuf ini orang yang kerja keras. Apa yang disuruh sama bosnya dia lakukan dengan sukacita. Hasil pekerjaannya sungguh-sungguh menyenangkan bosnya. Sehingga akhirnya kepercayaan rumah tangga, kepercayaan seluruh usaha si Potifar dipercayakan kepada si Yusuf, ya. Yusuf ini sangat disenangi oleh si Potifar. Nah, anak-anak yang di sini sama yang di rumah, kalau mama papa kita kasih kepercayaan kepada kita, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh nggak? Ayo yang di sini dulu ditanya, mau nggak lakukan dengan sungguh-sungguh? Hah? Mau? Aduh, puji Tuhan kalau mau. Ya, anak-anak yang di rumah mau nggak? Jangan-jangan anak-anak sekarang nanti iya, tapi asik main game, ya kan? Main TikTok, ya kan? Nah, jangan, kita harus contoh seperti Yusuf. Apa yang disuruh kerjakan, dia kerjakan dengan sukacita. Dia mau pekerjaannya tuh hasilnya jempol, ya. Jadi anak-anak yang di rumah, apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita usahakan supaya hasilnya jempol. Karena apa? Karena kita melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Nah, di
kisah berikutnya, ketika dia sudah dipercaya sama Potifar, pengawal istana raja, istrinya Om Potifar ini tergoda sama si Yusuf, tergoda sama kegantengan si Yusuf ya kan? Nah disinilah. Tapi si Yusuf itu tetap bertahan, tidak. Dia tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak-anak yang di sini juga ya, Matthew, Wesley, dan semua anak-anak yang di sini harus tahu mana yang boleh dilakukan sebagai anak-anak Tuhan, mana yang tidak boleh. Anak-anak yang di rumah juga gitu ya, bertahan untuk hidup benar. Jangan mau tergoda dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, supaya kita diangkat luar biasa seperti Yusuf. Nah, karena dia tidak mau digoda sama tante Potifar, akhirnya dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anak mau nggak dimasukkan ke dalam penjara? Hah? Nggak kan? Takutlah kita ya. Ngeri itu di penjara ya. Jadi percaya anak-anak yang di rumah juga takut dimasukkan ke dalam penjara. Tapi si Yusuf ini di dalam penjara pun dia tetap baik, dia tetap setia, ya. Sehingga kepala penjara pun sangat menyayangi dia, ya. Sehingga Yusuf ini dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam penjara, bahkan mengawasi tahanan-tahanan. Dia dipercayakan oleh kepala penjara. Itu Tuhan terus memantau kelakuan dan perbuatan si Yusuf. Akhirnya Tuhan lihat, aduh udah masuk pun dia penjara, dia tetap ingin melakukan yang terbaik. Akhirnya Firaun raja itu bermimpi dan gak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Akhirnya ada orang bilang, si Yusuf itu ahli menafsir mimpi, coba dia dipanggil. Akhirnya Yusuf dipanggil, ya kan? Yusuf dipanggil. Akhirnya seperti yang kita baca tadi, ya kan? Yang kita baca tadi apa? Ayat 43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Nah, Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Karena apa? Firaun mengambil keputusan bahwa tidak ada orang yang sehebat Yusuf, ya kan? Yang seluar biasa Yusuf di seluruh tanah Mesir. Akhirnya diangkatlah dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir setelah Firaun, ya kan? Nah, di sini kita lihat cerita ini enak ya, Yusuf langsung diangkat menjadi raja. Tapi kan prosesnya nggak enak ya kan? Anak-anak prosesnya enak nggak? Ya kan, dibuang, dijual, difitnah, ya kan? Jadi begitu juga anak-anak yang di sini, anak-anak yang di rumah, ya. Apapun proses-proses kehidupan, mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam keluarga, ada beban-beban berat, ada persoalan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Nah, pelajaran yang kita dapat dari Yusuf mempunyai hati yang mulia. Ya, di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi Yusuf itu apapun yang dikerjakannya, bukan mesti tunggu dilihat mama papa lah, tunggu dilihat guru lah, baru aku bisa tertib, baru aku bisa baik. Yusuf enggak, karena apa? Dia percaya ada mata Tuhan yang melihat. Jadi setiap saat dia awas, setiap saat dia jaga-jaga. Jadi anak-anak juga harus gitu ya, harus punya hati yang mulia. Percaya setiap tingkah laku kehidupan kita ada Tuhan yang menilainya. Yang kedua, di tengah kekecewaan dia gigih berbuat yang baik, ya. Yusuf kan kecewa ya, sama saudaranya dia kecewa, ya kan? Sama tante Potifar dia kecewa, tapi dia tetap pengen berbuat yang baik, ya. Jadi harus kita contoh yang kedua ya. Yang ketiga, Yusuf gigih mempertanggungjawabkan imannya. Dia tidak gampang jatuh dengan godaan keinginan daging, ya. Jadi anak-anak yang di sini dan anak-anak yang di rumah, jangan gampang jatuh
kepada godaan keinginan daging. Kita harus gigih berjuang bahwa kita hidup benar di mata Tuhan. Yang keempat, Yusuf tetap gigih menanggung beban demi beban dalam hidupnya, sehingga setiap pekerjaannya menyenangkan hati pimpinannya. Dia bukan tipe orang yang bermalas-malasan, ya. Jadi anak-anak, kita jangan menjadi tipe orang yang bermalas-malasan. Kita harus gigih supaya anak-anak juga nanti menjadi orang hebat seperti Yusuf. Jadi anak-anak yang di rumah terlebih-lebih, apalagi anak-anak yang sudah tingkat remaja, mari imani ini. Dalam pergaulan remaja banyak godaan, tapi ingat Yusuf yang setia dengan pimpinan Tuhan. Hatinya tidak mau melenceng dari hidup benar, hidup yang takut akan Tuhan. Pejuang iman yang gigih yang patut diteladani adalah Yusuf, ya. Jadi Yusuf itu pejuang iman yang gigih ya sayang ya. Ya. Banyak, bukan enak-enak aja deh, ujuk-ujuk diangkat jadi raja cuma gara-gara nafsir mimpi, enggak. Tapi dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan itu dibuktikannya melalui kehidupannya. Gigih berjuang mencapai angannya. Jadi anak-anak yang di rumah, gigihlah berjuang mencapai angan kalian, ya. Persoalan tetap ada, godaan banyak, tapi ingat Yusuf, ya. Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan. Nanti di ayat hafalan anak-anak, Yusuf berkata, ya kan, bahwa dia takut akan Allah. Itu buktinya bahwa penyertaan Allah itu selalu ada sama dia, karena hatinya tetap takut akan Allah, ya. Jadi anak-anak yang di sini nggak diawasi, hati kita tetap takut sama Tuhan, ya, tetap takut sama Tuhan. Jadi Tuhan pun melihat dari atas, ini anak-anak yang kupilih ini anak-anak yang kusertai ini. Jadi anak-anak sekolah minggu yang di sini, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, percaya kalau kita punya hati yang takut akan Allah, kalian akan menjadi pejuang, petangguh yang hebat, dan mahkota kehidupan akan menjadi milik kalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Ajarilah kami Tuhan supaya kami bisa hidup seperti Yusuf, terlebih anak-anak kami. Karena kami rindu Tuhan, anak-anak kami ini Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tapi Tuhan dalam perjalanan ingin menjadi kepala, banyak hal-hal yang harus mereka perjuangkan. Sertai mereka ya Bapa. Kami percaya, berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga kami melihat anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya firman ini akan mengubahkan kami semua. Amin. Hai teman-teman, ada hafalan kita minggu ini Kejadian 42 ayat 18. Saya bacakan ya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah." Kita hafal ya teman-teman. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan